Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa alam yaj'al allahu iwaja ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azima'in, amma ba'du. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, atas rahmat, hidayah dan inayahnya yang melimpah. Atas perkenannya pula kita dapat bertemu kembali di channel YouTube ini untuk senantiasa mengasah keimanan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah sejalan dengan visi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa obor pencerahan yang telah menuntun umat dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Kita senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau. Pada kesempatan yang singkat ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Buhari, program studi pendidikan agama Islam, mata kuliah Talaah Materi Quran dan Hadis MTS, dosen pengapu Nasihatud Diniyah Johra SPSI MSI. Talaah Materi Quran dan Hadis MTS, insya Allah penuh makna ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema penting yang relevan dengan gerakan dakwah dan tajdid kita Muhammadiyah, yakni tentang infak dan sedekah dalam Islam. Infak dan sedekah adalah dua amalan yang seringkali kita dengar, bahkan kita lakukan. Namun, pernahkah kita benar-benar mendalami makna dan keutamaannya? Infak secara umum adalah mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah, mencakup zakat, nafkah, maupun sedekah. Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela yang diberikan kepada yang berhak, tanpa mengharapkan imbalan duniawi, semata-mata mengharap ridha Allah. Dalam konteks yang lebih luas, sedekah tidak hanya terbatas pada harta, tetapi bisa juga berupa senyum, menyingkirkan duri di jalan, atau bahkan kalimat thayyibah yang kita ucapkan, atau perkataan-perkataan yang baik. Keutamaan infak dan sedekah. Mengapa infak sedekah begitu dianjurkan dalam Islam? Mari kita lihat beberapa keutamaannya. Yang pertama, melipat gandakan pahala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwa'allahum fi sabilillah kamasal lihabatin anbatat sab'a salabilla fi kulli sunbulatin min ahu habatin wallahu yadha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau memberikan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ayat ini dengan jelas menggambarkan bagaimana Allah melipat gandakan pahala bagi mereka yang berinfak di jalannya.
bahkan hingga 700 kali lipat atau lebih. Ini menunjukkan betapa besar janji Allah bagi para dermawan. Dan yang kedua, membersihkan harta dan jiwa. Infak dan sedekah bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membersihkan. Ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita, sesungguhnya kita sedang membersihkan sisa harta kita dari hak orang lain, sekaligus membersihkan jiwa kita dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa shalli 'alaihim innaka salataka sakun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan yang ketiga, mendapatkan keberkahan dan ketenangan hidup. Orang yang gemar berinfak dan bersedekah akan merasakan keberkahan dalam hidupnya. Harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang, bahkan akan diganti dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Selain itu, hati akan terasa lebih tenang dan bahagia karena telah berbagi kebahagiaan dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, menghapus dosa dan menjauhkan dari bencana. Sedekah juga memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa dan menjauhkan kita dari berbagai musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah janji yang luar biasa dari Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kelima, menjadi investasi akhirat yang abadi. Harta yang kita infakkan dan sedekahkan adalah investasi terbaik untuk kehidupan akhirat. Ia tidak akan pernah musnah, melainkan akan terus mengalir pahala bahkan setelah kita meninggal dunia. Mari berlomba dalam kebaikan, saudara-saudariku. Mari kita jadikan infak dan sedekah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Jangan menunggu menjadi kaya untuk bersedekah, karena sedekah bukan hanya untuk orang kaya. Justru dengan bersedekah, Allah melipat gandakan rezeki kita. Mulailah dari yang kecil, istiqamah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun infak dan sedekah kita, jika dilandasi keikhlasan, niscaya akan menjadi sangat besar di sisi Allah. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid, ataupun perjuangan di jalan Allah lainnya. Sesungguhnya setiap rupiah yang kita keluarkan dengan ikhlas akan kembali kepada kita dalam bentuk pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah agar menjadi hamba-hambanya yang gemar berinfak dan bersedekah, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam penjelasan infak dan sedekah ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Apa yang telah kita dengar dan renungkan bersama,
tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, namun benar-benar dapat menggerakkan hati kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua untuk lebih giat berinfak dan bersedekah. Mari kita jadikan setiap ilmu yang kita dapat sebagai bekal untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, dan memperkuat amal soleh sesuai dengan semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.